Pripun kabarnya Pak Siswoyo, Bu Kabarnya Wahyuni? baik, Pak. Pak, Alhamdulillah. alhamdulillah. Rambutnya baru nih kayak Pak Siswoyo. Gimana? Rambutnya baru tampaknya. Terlihat kok. Nggih. Ini sedang di sekolah semua nggih. Bu Wahyuni Iya, kayak Pak. di sekolah. Iya. Oh nggih. Pak. Di mana Ibu? Oh pas nggih sama dengan Gemolong. Oh, penilaian akhir sekolah. Nggih. Jadi agak santai nih. Apakah agak santai? Kebetulan sudah selesai kok, Pak. Sudah selesai ya, baik. Oke. Oh ini ada yang bergabung kembali, ada Muhammad Adamna. Oh, punya Muhammad Adamna. Gunung jangan terlalu dekat Gunung. Bu Wahyuni biar enggak anu. Di belakangnya Pak ya. Enggak, maksudnya biar suaranya enggak. Ya. Baik, alhamdulillah kita berjumpa kembali Bapak Ibu di kegiatan PMO bulan Desember. Nanti kita selama 90 menit ke depan dengan isian yang sama, mudah-mudahan tidak bosan-bosan nggih. Siapa tahu ada perubahan kok nggih isiannya, kemudian juga beberapa hal yang mungkin menjadi informasi bagi Bapak Ibu di kegiatan refleksinya, karena refleksi kan tiap 3 bulan. Dulu kita pertama refleksi di September, nah di Desember nanti untuk refleksinya itu kalau nggak salah sekitar tanggal 10 ke atas, 10 sampai 14, kurang tahu. Kalau kalau disampaikan di awal dari BPGP itu kok kayaknya luring, tapi kayaknya sih daring sih, saya prediksi saya daring, entah apakah jadi luring atau daring. Kemudian juga informasi yang muncul, lokakaryanya dalam juga belum tahu apakah akan dengan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru atau hanya dengan pengawas sekolah. Karena sejauh yang diterima tanggal 7 itu nanti dengan pengawas sekolah. Tapi siapa tahu nanti kemudian tanggal 8 itu kegiatan refleksi luring lah, itu juga enak ini kita bisa ketemu secara luring lagi. Lebih suka di mana Bapak Ibu? Di Sragen atau di Solo kalau untuk kayak lokakarya itu? Ya. Kalau saya sama sukanya, Pak. Kalau di Solo itu sukanya tempatnya lebih nyaman. Oke. Tapi agak jauh. Tapi kalau di Sragen dari tempat tinggal lebih dekat, tapi tempatnya kurang nyaman. Lebih kecil. Ya. Kurang nyaman. Karena pakai ruang kelas gitu Pak. Iya. Oke. Kalau yang dengan pengawas sekolah ini tampaknya kalau nggak berubah informasinya kemungkinan di Sragen lagi. Jadi kemungkinan di Al Azhar. Kalau nggak salah nanti resminya itu masih menunggu kok dari BPGP biasanya. Kalau di Sragen berarti hanya 1 hari. Kemungkinan 1 hari Bu. Nggak tahu, kalau dulu kan dikonsentrasikan itu enak ya, istilahnya dari Bapak Ibu ketemu semua, sedang Solo, malamnya mungkin Bapak Ibu bisa jalan-jalan sedikit lah ke mana gitu. Nah kalau ke Sragen jalan-jalannya ke rumah Pak. Waktu di Solo itu hujan. Oh iya sih, waktu malam itu masih hujan gitu. Nggak sempat keluar-keluar gitu Pak Siswoyo, Bu Wahyuni, Bu Nunung. Nggak sempat gitu. Padahal dekat mall itu Pak. Bapak Ibu, ada Solo Square, ada banyak, ini malah promosi ini nanti jadinya. Tapi Pak, seneng Pak kalau luring begitu, luring dengan satu kelas itu kita bisa saling berbagi. Interaksinya banyak ya Pak ya. Betul. Saya juga merasakan kalau luring itu kadang dari BPGP sudah memberikan set untuk memberikan games. Tapi itu biasanya gamesnya hanya bisa berfungsi ketika fasilitator SD sama TK, sama SMP paling banter. SMA itu biasanya sudah nggak terlalu antusias gitu Pak ya dengan games-games peregangan tangan atau gitu. Oh iya. Lebih banyak diskusinya kayaknya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai langsung ke PMO, adakah dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan hal-hal terkait dengan perkembangan di satuan pendidikan Bapak Ibu, monggo.
Ya, Pak. Mau ke Pak Siswa ya, silakan. Jadi mengenai ini Pak, mengenai pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kami itu selama ini ternyata itu kita atau guru itu banyak mengalami miskonsepsi. Jadi mereka itu bahwa menganggap pembelajaran berdiferensiasi itu asal beragam, asal berbeda. Padahal yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan ada di PMM itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa. Jadi benar-benar dilakukan pemetaan sebelumnya. Jadi tidak asal guru maunya guru tiba-tiba kita lakukan pembelajaran diferensiasi. Padahal belum memetakan kebutuhan siswa, minat siswa dan profil siswa. Ini yang masih banyak terjadi di lapangan adalah seperti itu. Jadi seharusnya itu guru itu mengakomodir kebutuhan siswa itu setelah benar-benar guru melakukan pemetaan kebutuhan siswa, kemudian profil murid, kemudian kesiapan murid. Jadi ketika ada 3 diferensiasi itu, baik di konten, baik di proses, baik di produk itu, ketika kita ingin diferensiasi di konten itu harusnya guru itu tidak asal materinya dibuat berbeda, tetapi menyediakan berbagai link atau materi sesuai kebutuhan siswa. Jadi ketika guru menyediakan konten yang tidak sesuai kebutuhan siswa, akhirnya konten itu juga tidak menarik siswa karena berdasarkan tidak maksimal akhirnya. Ya. Seharusnya kan disediakan sesuai dengan kebutuhan siswa gitu. Jadi ketika anak itu tidak suka video, konten yang disediakan video, nah ini malah nggak jadi gitu loh. Jadi malah seperti Bapak Ibu guru kita itu ketika melihat video di PMM itu kan kadang-kadang bosen. Malah ada yang senang membaca. Ini artinya apa? Berarti gaya belajar kita, gaya belajar guru itu kan visual, Pak. Senang. Tidak selalu visual. Iya. Jadi yang auditorinya malah nggak senang ketika disampaikan video di PMM malah cepet. Ngantuk tambahan ngantuk lah, malah suka membaca. Ini sebenarnya anak juga dipetakan seperti itu sebelum memberikan konten yang berdiferensiasi tadi. Jadi itu terjadi seperti itu. Ada lagi, Pak. Kemudian maksudnya guru itu memberikan diferensiasi pada produk. Misalkan ketika informatika misalnya, mata pelajaran informatika, produknya ketika ingin menampilkan presentasi, ada yang PPT, ada yang Word dan sebagainya. Itu maksudnya berbeda, tapi yang dimaksud kebutuhan siswa itu sebenarnya tidak hanya sekedar berbeda. Bisa saja siswa itu ingin mendapatkan Microsoft Office kedua-duanya tadi. Jadi ingin Word, ya ingin PPT begitu. Jadi ini yang kadang-kadang masih ada terjadi di lapangan ya, Pak ya. Seperti itu. Jadi anggapannya itu ini saya buat berbeda. Padahal ketika anak kan seharusnya dipetakan dulu. Nanti kalau produknya seperti ini, apakah anak-anak menyelesaikan ketiga-tiganya, misalkan Excel, Word, kemudian PPT, ataukah satu saja? Seharusnya begitu, tidak asal kelompok ini PPT, kelompok ini Word, kelompok ini Excel. Nah, tidak. Jadi harus dipetakan sesuai dengan yang diinginkan anak. Kebutuhannya, kebutuhan dan itu tadi. Alhamdulillah berarti masuk Pak ini. Berarti dari yang disampaikan Pak Siswoyo, pemaknaan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi sudah pas Pak, sudah tepat yang disampaikan dengan tadi. Karena pada saat kunjungan lapangan juga pemaknaan diferensiasi berarti ngajarnya harus beda. Ya tidak harus selalu beda, tapi adalah kebutuhan anaknya bagaimana, apakah itu dibedakan apa tidak kayak gitu. Nah, kalau menurut saya itu tidak harus berbeda jika kebutuhan anak itu misalkan ketika anak itu ingin belajar ekosistem air tawar. Kalau satu kelas itu menghendaki pergi ke satu tempat, di situ ada ekosistem air tawar. Ya, itu bagus. Sana itu sama. Itu adalah diferensiasi sudah itu. Diferensiasi dari segi cara penyampaiannya, ya Pak. Dengan kebutuhan anak ingin di air tawar, tidak harus ada yang di air tawar, ada yang di air asin, air payo dan sebagainya kan begitu. Itu kalau asal berbeda itu malah justru bukan diferensiasi itu. Betul Pak. Ya berarti ini Pak, nanti
apa ya namanya, yang menjadi PR-nya adalah bagaimana supaya guru-guru itu memiliki pemahaman dan frekuensi yang sama itu. Saya yakin kalau dari Bu Wahyuni, Bu Nunung ini sudah satu frekuensi. Nah, mungkin kendalanya adalah Bapak Ibu guru yang menganggap bahwa diferensiasi itu harus selalu beda, padahal tidak dilihat dari hasil asesmen diagnostiknya itu. Nah, mungkin mereka melakukan asesmen diagnostik tiba-tiba ini pembelajaran berdiferensiasi, dibikin satu video, satunya teori. Padahal anak-anak belum tentu benar-benar membutuhkan video gitu. Bisa saja mereka lebih membutuhkan yang bentuk penyampaian lain. Nah, mungkin penekanannya di sini, Pak. Kalau bisa masuk itu strateginya adalah dengan melakukan asesmen diagnostik dulu. Jadi menghimbau Bapak Ibu guru yang ada di sekolah untuk asesmen diagnostik sesuai dengan jika Bapak Ibu itu memiliki waktu, istilahnya diajak berkumpul bareng, atau mungkin di aula, diajak bareng-bareng merancang asesmen diagnostik. Tetapi bukan berarti semuanya harus pakai itu. Tetapi jika mereka misalkan punya ide yang lebih bagus, nah, monggo mungkin bisa dipersilahkan Bapak Ibu tersebut untuk melakukan asesmen diagnostik dengan caranya. Asalkan itu memang benar-benar didasari karena keinginan guru untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Khawatirnya mungkin ada yang ingin ambil mudahnya saja. Jadi asesmen diagnostik cari yang versi yang paling mudah. Tapi tidak dilihat dari apakah itu bisa mengcapture kebutuhan dari siswa atau tidak. Nah, mungkin yang di awal bisa dihimbau itu, Pak, untuk melakukan asesmen diagnostik. Kemudian dari hasil asesmen itu tindak lanjutnya guru bagaimana supaya anak-anak itu enjoy dan juga bisa menerima materi. Kalau enjoy ini sebenarnya nomor kedua sih, yang penting paham materi. Gitu. Ya. Oke. Mungkin ada lagi Pak Siswoyo, Bu Nunung, Bu Wahyuni. Kalau proyek bagaimana ini Bapak Ibu? Apakah masih ada kendala kayak dari terakhir kunjungan lapangan? Untuk progres proyek itu memang mungkin produk yang diinginkan proyek itu berupa pentasnya nanti mungkin hasilnya belum maksimal. Jadi tapi kalau dimensinya sudah didapat. Jadi yang ingin dibangun adalah kebinekaan global, gotong royong dan kreatif itu sudah kami dapatkan. Tetapi mungkin di aspek produk. Jadi produknya ini yang sebenarnya tidak menjadi pokok tujuan P5, tetapi anak-anak ini mementingkan itu juga aspek produknya. Jadi karena anak-anak itu ingin latihan sekian lama itu bisa diapresiasi oleh teman-teman dan juga Bapak Ibu guru begitu, Pak. Jadi, kedepannya pun tidak apa-apa, Bapak. Bukan berarti aspek produk seperti pentas itu dilarang. Malah nggak apa-apa jika itu apalagi itu dari keinginan anak. Berarti kan nanti di PMU ini kan ada yang melibatkan 3 pihak. Misalkan ada orang tua, guru, dan siswa. Nah, dengan adanya permintaan siswa untuk menampilkan gelar karya, berarti sekolah mengakomodasi keinginan dari siswa. Dan itu keinginan yang positif. Bisa sebagai promoting sekolah juga bisa juga sebagai bentuk panen karya setelah sekian lama melaksanakan proyek latihan. Nah, kemudian dengan ditampilkan ada yang nonton dari guru, dari teman-teman, berarti bentuk apresiasi sebenarnya itu. Ya, walaupun ada beberapa anak mungkin yang sampai ini masa sekarang itu memang belum mencapai yang diinginkan. Itu memang ketika beberapa anak mendengar gelar karya itu malah ada yang sedikit shock. karena merasa nanti produknya belum maksimal, jadi mereka tuh shock ketika begini. Ya kami hibur saja. Nanti kalau kamu memang saat gelar karya kamu belum bisa menampilkan yang terbaik, ya nggak apa-apa, semampu kamu yang kamu bisa tampilkan apa. Yang penting kalian itu ketika proyek itu sudah bisa bergotong royong dengan temannya, bisa menerima perbedaan keragaman budaya bermacam-macam yang kita miliki dan juga budaya dunia, kemudian bisa membangun kreativitas bersama teman-teman tuh saya motivasi seperti itu. Jadi tidak harus produknya harus spektakuler, itu tidak gitu. Saya begitu kan. Jadi enggak apa-apa, Pak. Ya wajar, namanya juga anak-anak mereka mungkin
kita Iya. tujuannya begini, mereka nangkapnya agak lain, tapi nilai-nilainya sudah masuk, itu sudah Iya. suatu pencapaian ya, Pak. Jadi jangan lupa juga mungkin perlu ada asesmennya ya, Pak, nanti untuk proyek. Dan juga kemarin rencananya ini anak-anak diminta untuk membuat catatan atau buku, nanti kompilasi menjadi sebuah buku. Nanti kemarin pada saat sesi dengan koordinator itu sempat dalam sampaikan, nanti kalau misalkan kami mau membuat dari sekolah yang didampingi itu membuat buku yang mana itu nanti di ISBN dan dihakikan bagaimana, ternyata mendapat respon yang sangat positif karena belum ada sekolah lain yang sampai tahap itu. Jadi monggo dilanjutkan saja. Kemarin kalau nggak salah yang rencananya terkait dengan kompilasi kearifan lokal, masakan daerah atau mungkin tari daerah atau apa kemarin yang sempat diceritakan Bapak Ibu saat di Lorkin itu bisa dilanjutkan Bapak, nanti kalau sudah jadi dalam bentuk draft bisa dalam bantu untuk meng-ISBN-kan. Jadi itu akan menjadi hak milik dari SMA PGRI Wirosari. Oke, mungkin dalam lanjut nanti kita soalnya waktunya 90 menit. Memang kalau sambil diskusi ini nggak terasa kadang. Baik. Oke, dalam share screen dulu. Kita menginjak di bulan Desember. Oke. Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu? Apakah sampun terlihat Bapak Ibu? Kurang besar sedikit, Pak. Kurang besar? Oh baik. Maaf, sudah agak mematah tua, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Iya. Ini saya ganti ke Desember dulu. Tadi pagi yang dari Muhammadiyah Molong yang saya. Nah, seperti sebelumnya untuk yang informasi dasar itu nanti biar dalam yang mengisi karena harus ada linknya, link saat rekaman mana baru bisa muncul ketika akhir sesi web meeting PMO ini. Kita masuk yang ke yang ini. Pertanyaannya masih sama gitu Bapak Ibu. Gimana tahapan perencanaan IKM di satuan pendidikan? Kalau ini saya rasa tidak banyak perubahan karena ini merefleksikan dari persiapan Bapak Ibu di awal dulu. Nomor 3 kemarin ya. 3 kalau nggak salah dulu juga 3 kok Pak. Kemudian perancangan alur tujuan pembelajaran. Saya melakukan penyesuaian. Kalau penyesuaian atau perombakan. Kalau perombakan berarti pasti pakai perumahan yang lama, tapi banyak perubahan. Kalau penyesuaian mungkin sedangkan yang opsi 4 ini yang membuat mandiri. Opsi 3. Opsi 3. Kemudian perencanaan penyesuaian bentar Pak. Nggih, oh monggo. Melakukan penyesuaian terhadap alur belajar yang disimulasi. Penyesuaian, Pak. Penyesuaian opsi 2 nggih, baik. Belum. Oke, nggak apa-apa. Itu karena tidak ada jawaban benar salahnya. Ini hanya sesuai dengan yang dilakukan oleh sekolah saja. Kemudian untuk perencanaan pembelajaran dan asesmen, kira-kira karena kemarin sudah ada lokakarya terkait dengan asesmen. Nah ini jawaban berbeda dengan yang bulan November itu. Misalkan pada saat asesmen pengembangannya seperti apa, yang sumatif, kemudian juga formatif. Dan ini Pak, tadi sempat dalam cari ini link untuk download Erapor itu baru kemarin di launching, jadi perbedaannya dengan yang lagi Pak. Kemarin operator saya tugasi untuk menyimak itu Oke. Menyimak itu. Nanti dalam sedikit ulas terkait dengan Erapor, meskipun tidak pada teknis pengerjaannya, tapi peran-peran yang terlibat dalam Erapornya tersebut. Ada penilaian proyek juga. Nah di sini ini mungkin
agak relevan ke sana. Perencanaan pembelajaran dan asesmennya bagaimana Bapak Ibu merancang untuk apakah melakukan perombakan terhadap contoh atau penyesuaian atau justru mengembangkan perencanaan secara mandiri yang berbeda dari dari versi Kemendikbudristek. Yang jelas kami berbeda dengan ada penyesuaian dan ada modifikasi dari Kemendikbudristek. Perombakan Perombakan. Kemudian penggunaan dan pengembangan perangkat ajar ini bisa buku, modul ajar atau bentuk lain seperti website, itu juga bisa. Kira-kira masuk yang mana? Kalau yang pertama hanya menggunakan buku dan modul ajar. Kalau dua, buku dan modul ajar tapi ada penyesuaian dengan konteks kedaerahan atau kelokalan. Kalau yang ketiga ini guru memodifikasi beberapa bagian dari modul ajar untuk salah satu atau sebagian materi pelajaran. Tapi tetap memperhatikan konteks lokal. Sedangkan yang keempat ini guru mengembangkan modul ajar untuk salah satu atau sebagian. Opsi 3. Iya. Kemudian perencanaan proyek. Nah, ini bisa juga pada proyek yang sedang atau akan berjalan. Bagaimana tahapan Bapak Ibu dalam mengembangkan proyek ini? Perencanaan mana? Proyek kelima. Membuat sebentar. Saya rasa kalau nggak 3, 4 kemarin ini. Untuk proyek walaupun sederhana, proyek yang pertama kami membaca yang disediakan Kemendikbud itu hanya kami baca, tapi kami menyusunnya sendiri. Mengembangkan gitu berarti Pak? Iya. Oke. Ini khusus modul 1 dan modul proyek 1 dan 2 itu kami mengembangkan sendiri. Karena ketika kami nanti mengikuti modul yang disediakan Kemendikbud malah kesulitan mempelajari, Pak. Kesulitan mempelajari dan menerapkan gitu. Iya. Kemudian tahapan pelaksanaannya. Nah, ini tahapan pelaksanaan kurikulum merdekanya di aspek implementasi proyek profil pelajar Pancasilanya seperti apa Bapak Ibu? Apakah berorientasi pada produk saja atau identifikasi masalah atau proyek diawali dengan identifikasi masalah yang difasilitasi oleh guru, kemudian orientasi proyeknya itu adalah pada pemahaman tentang konsep atau penyelesaian masalah. Maksudnya di sini adalah tanpa membuang nilai-nilai. Ya seperti yang kita bahas sebelumnya, kayak misalkan anak-anak fokus pada gelar karya proyek. Tapi ketika waktunya sholat, mereka menolak dengan alasan make up-nya tak luntur. Nah, berarti itu belum masuk tuh profil pelajar Pancasilanya. Mereka fokusnya pada proyek gelar karyanya, padahal gelar karya itu hanya salah satu bentuk bentuk apresiasi dari proyek yang dilaksanakan. Yang lebih penting dari proyek gelar karyanya adalah nilai-nilai yang masuk. Atau juga contoh misalkan ambil tema kewirausahaan, diminta untuk cari barang yang bisa diberikan diubah nilai gunanya, tapi di rumah dia minta tolong orang tuanya untuk mengerjakan. Nah, itu juga belum sebagus apapun produknya, tapi artinya dia belum masuk nilai-nilai kewirausahaannya ke dirinya gitu. Nah, ini kan di wirausaha lebih kemana Pak? Proyek kami tetap kami menekankan pada proses, jadi kami tidak hanya sekedar di hasil akhir tapi proses. Jadi kami tetap membangun apa yang diminta dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang ingin dibangun kan 6 karakter atau 6 dimensi itu, kami tetap mengedepankan itu. Jadi apalagi ketika kami gelar karya pada proyek pertama itu
kami agendakan bahwa gelar kaya ini selesai sebelum jam waktu luhur habis. Jadi harus sudah selesai begitu. Kebetulan rombel kami kan hanya 4 rombel. Jadi jadwal itu tetap bisa terpenuhi, anak-anak bisa tetap sholat, bisa kembali pulang dan sebagainya. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah untuk kegiatan sholat pada saat jamnya sholat gitu. Baik. Ini berarti masuk yang 3 atau 4 ini, Pak, menurut Pak Siswoyo dan Bu Nunung dan Bu Wahyuni. Kalau yang keempat ini proyeknya itu berdasarkan inisiatif siswa gitu. Tapi kalau proyeknya ini nomor 3 mungkin, Pak. Baik. Oke. Kemudian jadi untuk proyek ke depan pun ketika anak-anak itu mungkin ditanya mau proyek yang seperti apa, kalau tema itu boleh saja Bapak Ibu mengakomodir keinginan dari siswa, karena memang dalam PMO-nya sendiri ada opsi-opsi semacam itu. Kemudian ini yang pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kita bahas di awal itu, Pak. Alhamdulillah sudah satu frekuensi ya dengan harapan PMM. Tapi untuk realisasinya di Bapak Ibu guru bagaimana? Ini untuk pembelajaran berpusat pada murid ini memang belum semua guru kami bisa melakukannya dengan baik. Jadi seperti yang sering saya bilang, kami setelah dari Solo itu kami juga bertemu rapat, juga menyampaikan tentang proyek P5, kemudian pembulian, toleransi dan kebinekaan sudah saya sampaikan. Ini nanti dalam waktu dekat juga akan kami mantapkan kembali mengenai pembelajaran dan asesmen, termasuk yang itu P5 tadi masuk kebinekaan. Setelah pas Pak, saya ada lagi pertemuan untuk penguatan tentang pembelajaran dan asesmen, karena ketika Bapak Ibu guru ini kan sudah mengeprint atau mencetak modul ajar ATP dan modul ajarnya. Jadi ketika kami suruh membenarkan kembali, karena ada beberapa modul ajar yang belum berpusat pada murid, mungkin diferensiasinya belum nampak. Itu kadang-kadang kan Bapak Ibu guru kita itu kan malas merubah. Itu ngeprintnya siapanya? Ngeprintnya alasannya itu ya, Pak. Padahal saya sudah fasilitasi, nggak apa-apa, tidak harus di print. Jadi dari modul panjenengan yang sudah dicetak itu dicoret-coret pakai ballpoint, nggak apa-apa. Jadi itu kan modul ajarnya bagus, medianya bagus-bagus, menggunakan LCD proyektor, pakai PPT dan sebagainya. Tapi ketika praktek di kelas, media yang tercantumkan di modul ajar itu tidak dipraktekkan. Itu maksud saya, ketika saya suruh merevisi perangkat mengajarnya itu, tujuannya adalah agar perangkat mengajar itu adalah perangkat mengajar yang ingin dipraktekkan guru di kelas. Jadi lebih real. Jadi perangkat ajar itu real gitu. Jadi kadang ketika menumpuk modul ajar di meja saya periksa modul ajarnya kan bagus-bagus ini. Tetapi nanti ketika di kelas, ternyata pelaksanaannya berbeda dengan yang ada di modul ajar. Dan saya ingin tekankan juga bahwa yang penting itu prakteknya di kelas. Jadi saya bilang begitu, di kelas itu Bapak Ibu itu kalau dalam modul ajar misalnya kok diferensiasinya enggak, nanti di kelas itu malah diferensiasi. Malah kalau di modul ajar tidak ada media-media yang menarik, ketika Bapak Ibu guru di kelas baru muncul media yang ini, itu malah itu yang saya harapkan seperti itu. Ketika mungkin sudah komunikasi dengan anak di grup, enaknya pada pertemuan hari ini apa yang dikehendaki anak, ketemu dengan itu baru. Ketika pada saat itu juga anak menghendaki media yang digunakan apa, terus Bapak Ibu guru langsung bisa menyiapkan, itu lebih baik daripada modul ajar yang sudah disusun lama tetapi tidak up to date dengan keinginan anak, malah tidak diferensiasi. Jadi maksudnya begitu ya. Ini apa ya, berpusat pada muridnya ini yang masih beberapa guru. Jadi kadang-kadang ini lebih enak mengajar seperti dulu ya, makanya repot masuk kelas ngajar, maunya guru itu, jadi maunya guru itu mendominasi kelas. Jadi maksudnya kan repot, pada murid yang harusnya kan
memberikan kesempatan murid ini seluas-luasnya untuk belajar. Maunya seperti apa kalau ingin anak yang aktif begitu. Nah, kami dari pihak sekolah sudah menyediakan berbagai sarana yang kami mampu adakan. Jadi misalkan perpustakaan kami sediakan. Bagaimana kegiatan di kelas itu jangan monoton. Kalau misalkan selama ini kelas itu meja kursinya menghadap ke depan semua, bagaimana dibuat melingkar atau dibuat bentuk U, itu tujuannya kan untuk menginteraksikan antara teman dan akhirnya kan berpusat pada murid. Ternyata ketika saya memberikan masukan pada guru untuk melakukan pembelajaran di kelas dengan modifikasi pengaturan tempat duduknya itu berbeda, anak-anak malah tertarik, mereka berhadapan dengan anak, dibuat letter U itu, anak malah mereka semua menghadap, mereka malah kadang seperti poyok-poyokan saling membuli, tapi tidak, itu malah kelas itu malah ramai, saling saling berinteraksi itu karena tadi berhadapan tadi, menarik sekali sebenarnya gitu. Nah, ini kami sudah berusaha untuk menciptakan suasana sekolah agar belajar berpusat pada murid, tapi semua kembali kepada gurunya, kita sendiri, mau tidak kita melakukannya begitu. Untuk ini opsi ini beberapa bedanya. Kalau 2 atau 3 itu, kalau 3 itu perannya guru sebagai fasilitator lebih dominan. Kalau yang kedua ya guru masih dominan, tetapi dalam mengajar, tapi sudah pakai metode yang bervariasi. Variasi artinya ya itu tadi, berdasarkan kebutuhan berpusat pada peserta didik itu. Tapi dia gurunya masih sangat mendominasi dalam mengajar. Iya, ini opsi 2 mungkin Pak ini. Oke. Sebenarnya kalau guru mendominasi pun pada beberapa materi juga diperlukan gitu Pak, kayak materi yang memang dia harus sangat ditekankan oleh guru gitu. Kalau anak disuruh belajar mandiri justru mereka malah akan kesusahan, itu kadang juga perlu. Jadi ya ini konteksnya yang secara general kayaknya Pak. Mungkin paduan nilai yang belajar. Kalau terpaduan nilaian ini kira-kira guru sebenarnya memang belum menyeluruh Pak, tapi beberapa guru telah melakukan asesmen formatif awal. Asesmen formatif awal. Untuk mengidentifikasi peserta didik ini beberapa guru sudah melakukan. Jadi kan begini Pak, kadang melakukan, kadang tidak, itu jadi formatif nih, asesmen formatif. Ya, asesmen formatif. Jadi asesmen formatif awal itu ketika dia di kelas diberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu juga bisa merupakan asesmen awal. Jika diberikan pertanyaan pemantik, anak bisa menjawab, itu artinya berarti anak sudah bisa sampai sejauh ini sudah menguasai materi atau konten yang akan diberikan pada saat itu begitu. Berarti masuk yang opsi berapa ini Pak? Opsi 2 lah. 2, oke. Kalau yang 3 ini asesmennya dijadikan tindak lanjut untuk untuk langkah berikutnya. Bedanya itu. Nomor 1 Pak ya. Kenapa nomor 1 Pak? Guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih. Ketika merancang asesmen, guru mulai memperhatikan kesesuaian antara asesmen dengan tujuan pembelajaran. Nah ini ya nomor 2 bisa Pak, nomor 2 bisa. Ya. Nomor 2, baik. Mungkin Bu Nunung, Bu ini bisa memberikan gambaran, mana ini? Memberikan pendapat mungkin. Atau mungkin setuju dengan nomor 2? Apakah Bu Nunung, Bu Wahyuni sudah melakukan asesmen, minimal asesmen formatif 1 kali minimal ya, misalkan pada awal pembelajaran untuk identifikasi kebutuhan peserta didik? Ya pernah Pak, 1 kali, tapi baru 1 kali gitu. Oke. Hasilnya itu apakah digunakan untuk tindak lanjut ngajarnya
berarti menjadi seperti apa atau ada tindak lanjut lain atau Bu? Ya, hasilnya bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran di situ. Oke. Mohon maaf kalau tadi saya belum minum kopi itu agak menguap sedikit. Oke, ini jadi masuk yang 2 atau 3? Bu Nunung. Kalau sudah ada umpan balik atau tindak lanjut dari asesmen diagnostik, dia masuk yang 3. Kalau belum, berarti masuk yang 2. Jadi apakah sudah ada umpan baliknya? Kalau beberapa guru yang saya supervisi itu, yang beberapa ketika mereka melakukan asesmen formatif awal, kemudian ketika di tengah-tengah pembelajaran juga memberikan asesmen formatif, mereka ketika ada anak berusaha menjawab pertanyaan benar, kemudian guru mengapresiasi dengan mengatakan bagus, cerdas, itu menurut saya itu adalah umpan balik. Jadi maksudnya ini Pak, asesmen ini kayak misalkan asesmen diagnostik. Anak-anak ternyata masih lemah dalam mata pelajaran komputer untuk materi ini, gitu nih. Nah, dari hasil asesmen diagnostik tersebut, maka guru menyelenggarakan mungkin pembelajaran tambahan atau mungkin bentuk pembelajaran lain yang dirasa lebih mudah pada anak untuk menerimanya. Nah, itu maksudnya umpan baliknya, Pak. Oh iya, maksudnya ini yang dimaksud ini adalah asesmen diagnostik untuk umpan balik pembelajaran tindak lanjut untuk kebutuhan perbaikan masuk di tujuan pembelajaran dan sebagainya itu ya. Apakah sudah dilakukan? Kalau sudah berarti ya sebagian sudah melakukan, Pak. Baik. Jadi pun tampaknya. Dulu HP-nya. Kalau yang ini pembelajaran sesuai dengan tahap belajar peserta didik. Gimana kira-kira? Apakah sekolah sudah menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Kalau yang 3, 4 itu sama, hampir sama. Perbedaannya kalau misalkan nomor 3 menyelenggarakan program pelajaran tambahan, itu istilahnya ada jam yang digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar. Ini yang sampai kalau yang tentu saja kami melakukan asesmen formatif di awal pembelajaran itu sesuai dengan tahap belajar peserta didik, sesuai dengan fase E. Jadi kalau memang ini fase E kelas 10, maka asesmen formatif di awal pembelajaran ya sesuai dengan fasenya. Jadi tidak memberikan asesmen formatif pada awal pembelajaran atau asesmen diagnostik yang jadi tetapi ketika kami menemukan mungkin dari asesmen diagnostik atau formatif awal ini di awal pembelajaran ini ada macam interval anak yang berbeda-beda dalam hasil asesmen formatif awal di awal pembelajaran ini, kami belum melaksanakan pelajaran tambahan untuk memfasilitasi anak-anak yang mungkin penerimaannya masih kurang, begitu Pak. Baik. Saya simpulkan itu masuk 3 gitu. Atau 2 gitu. Sekarang asesmen formatif di awal pembelajaran guru Oke. Kalau yang 2 ini kan baru 2. Oh, oke. Kemudian yang guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran, yang Bapak Ibu sudah sejauh mana melakukan kolaborasi yang ke-1, misalkan sudah kolaborasi untuk proyek yang D5. Kalau yang ini dalam proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran di awal, diskusi tentang kemajuan belajar semacam itu. Kalau yang opsi 3 itu dalam perencanaan pembelajaran pada awal semester, tes pembelajaran sepanjang semesternya. Untuk yang mana kita? Kami
melakukan kolaborasi dalam proses perencanaan pembelajaran. Sudah kami lakukan kolaborasi, kami untuk satu tim guru IPA berkumpul untuk membahas perencanaan pembelajaran, misalkan fisika, kimia, biologi, nanti berkumpul untuk mata pelajaran IPS, dan kumpul itu sudah saya sangka seperti itu. Mereka di ruang guru kadang-kadang juga berdiskusi seperti itu, yang mau berdiskusi kan tidak semua guru ada yang menyempatkan diri untuk berdiskusi, melakukan perencanaan pembelajaran untuk matematik, fisika, kimia, biologi, dan tidak hanya itu di lintas mata pelajaran kan ada antar materi kan ada koneksi antar materinya. Jadi seperti ada himbauan seperti itu. Iya, itu setiap saya rapat, kemudian diseminasi, kemudian di komunitas praktisi kemarin itu hari Jumat itu juga kami lakukan itu. Monggo Bapak Ibu setiap saat itu kita itu saling bertanya, berkolaborasi, tidak meneng-menengan. Jadi yang merasa ilmunya lebih baik ditularkan ke temannya dan sebagainya. Kalau tidak mengerti, kita tanya ke saya dan sebagainya. Saya selalu begitu, saya tanya bagaimana kesulitannya di mana mengenai IKM begitu. Tapi kadang-kadang ketika kami tanya begitu, ya ada yang ganti bertanya, tapi ada yang diam saja gitu. Jadi, tapi sudah kami berusaha untuk menciptakan agar kolaborasi antar guru untuk perencanaan pembelajaran itu bisa terjadi di sekolah kami, Pak. Termasuk kolaborasi di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau ini jelas karena ketika kami di proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebelum melaksanakan proyek, kita menentukan tema yang dipilih, topik yang dipilih, penentuan fasilitator proyek itu kami rapat bersama dan rapat bersama murid juga. Artinya boleh saya artikan masuk yang ketiga bisa nggih Pak? Karena sudah ada sama untuk proyek juga. Iya. Walaupun kolaborasi antar guru belum maksimal, belum seluruhnya. Oh, enggak apa-apa. Iya. Ini Pak, hambatannya begini Pak. Kegiatan kolaborasinya. Hambatan yang terjadi begini di sekolah kami itu. Guru senior itu kalau dia guru itu merasa senior, tetapi kalau disuruh bertanya pada yang lebih muda itu kadang-kadang mereka macam gengsi atau sebagaimana, saya tidak tahu. Kadang-kadang ini sulitnya kan di situ. Ketika mungkin antar personal guru itu kurang klik, itu juga mereka juga kan bertanya itu mungkin semacam sorry takon lah. Karena tidak klik dengan yang memiliki informasi itu, memiliki pengetahuan itu kan bisa saja ini yang menghambat. Kadang-kadang hambatan di sekolah itu seperti itu Pak. Jadi hambatan di sekolah itu banyak sekali. Jadi tidak semudah ketika kita membayangkan nanti praktek implementasi guru merdeka itu ini, tapi kan di dalamnya itu hambatannya kan banyak. Ketika bagaimana hubungan antar guru tidak klik, mereka harus cari yang klik dan sebagainya. Ini adalah hambatan terbesar untuk sekolah dalam pelaksanaan IKM. Iya. Ada semacam tidak lanjut berupa bingung ya kan seperti itu, mungkin diajak duduk bareng kan. Kami ketika duduk bareng bersama kepala sekolah itu ketika duduk bareng seluruh guru di sekolah itu baik-baik saja. Nanti ketika setelah itu antar personal di luar rapat itu kadang-kadang kan komunikasinya yang ini tidak ada yang tidak terjalin. Seharusnya kan terjalin, tapi tidak terjalin, itu termasuk menghambat proses. Kompleks gitu memang kalau macam itu, harus ada relaan dari guru seniornya istilahnya kayak gitu. Iya. Ya kan yang menjadi sumber masalahnya di situ sebenarnya. Padahal yang muda itu untuk berbagi pengetahuan atau keterangan. Kami misalkan ada guru muda, mereka itu lebih mahir dalam soal editing video, editing foto dan sebagainya. Ketika guru kesulitan membuat editing video atau foto kan bisa belajar dari guru itu, tapi kami himbau untuk belajar sama dia itu kadang-kadang nggak mau gitu loh. Kadang-kadang nggak mau. Padahal kalau guru itu mau belajar sama dia,
ya itu malah ada tambahan bagus, ya. ada tambahan gitu. Oke, baik Pak. Kita coba melangkah ke kolaborasi orang tua atau keluarga dengan dalam pembelajaran dulu saja kalau gitu. Karena kalau yang untuk guru ya ini salah satu PR ya kayaknya di mana-mana di semua sekolah juga sama seperti itu tampaknya tadi juga yang disampaikan. Jadi apa ya itu butuh proses nih Pak, butuh waktu juga kayaknya gitu. Oke, untuk yang ini Pak, kolaborasi dengan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran kira-kira? Ini kemarin hari apa Bu? Hari Senin ya. Hari Senin kami juga mengundang orang tua Pak. Ketika waktu itu memang kebetulan di sebelah kami ada kegiatan PPKKS, penilaian prestasi dan kinerja kepala sekolah. Kami mengundang orang tua juga. Kami berikan apa tentang program-program sekolah, kemudian prestasi-prestasi sekolah yang baru saja didapat. Kami memberikan kesempatan seluas-luasnya pada orang tua. Ayo kita berikan masukan sebagai kepala kita itu kan ya itu tidak merespon Bapak. Jadi jawaban mereka itu hari Senin kemarin kan mengundang orang tua itu. Jawaban mereka itu manut saja Pak, yang penting putra ini kalau ini saya itu. Ya memang apa ya karakteristiknya seperti itu ya Pak ya, nggak apa-apa gitu. Jadi ya, kami mengharap bener satu arah ya Pak berarti. Iya, masih memang untuk ini kolaborasi di antara orang tua dengan sekolah itu memang untuk pelaksanaan pembelajaran itu masih cenderung satu arah. Kami berharap ada masukan luar biasa dari orang tua, tetapi sampai saat ini kami belum menemukan masukan yang benar-benar luar biasa. Hanya kemarin ketika kami mengundang orang tua itu kebetulan ada orang tua yang memiliki basic profesi seni. Kemarin begini, Mbak, nanti kita kolaborasi dengan sekolah ya tentang nanti kalau ada sekolah membutuhkan ilmu panjenengan bisa saya undang. Jadi yang saya harapkan masukannya, jadi. Oke, berarti masih satu arah ya, nggak apa-apa Pak ya karena situasinya memang seperti itu ya nggak bisa dipaksakan juga sebenarnya. Iya. Oke. Yang penting sekolah sudah memberikan perhatian sebenarnya kepada orang tua. Iya. Ya karena background orang tua. Kalau dengan mitra Pak, mitra komunitas atau industri, kami sudah kolaborasi dengan masyarakat komunitas sudah kami di pembelajaran populer Gunung bermitra dengan itu. Oh yang itu ya. Kemudian kami dengan road kue atau apa itu? Dengan ya bakery itu. Bakery karya itu ya. Kami dengan komunitas seni budaya beberapa minggu yang lalu kami mengundang komunitas pelatih. Dia itu bosnya komunitas tari barong. Jadi kami undang bersama krunya ke sekolah untuk melatih anak-anak di proyek penguatan profil pelajar Pancasila Pak itu. Berarti masuk proyek juga ya Pak itu ya. Oke. Ya, jadi kami undang di sana. Kami mengundang komunitas seni itu. Seni barong dia adalah pakarnya di situ. Dia tanggapan job-job di masyarakat itu yang kami undang itu. Kemudian beberapa minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, itu kami juga mengundang dari alumni dari ISI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oh. Ya, untuk memberikan semacam kata kunci atau gerak kunci bagaimana anak-anak ini dia itu mengambil ketika topik Bhinneka Tunggal Ika mengambil peran tari saman, tapi dia anak-anak itu merasa kesulitan untuk menghafalkan tari saman. Maka itu kami datangkan dari isi itu tujuannya untuk memberikan semacam kata kunci atau gerak kunci bagaimana agar ingat gerakannya itu. Kemarin kami datangkan itu ya lumayan datang sekali itu sudah lumayan ada kemajuan untuk gerakan tarinya ya. Gerakan tari samannya. Jadi harapannya nanti di produk itu akan lebih baik daripada sebelumnya gitu Pak. Oke. Berarti ada MOU-nya atau tidak? Kalau MOU berarti dia udah tidak pakai MOU Pak, hanya kami pakai surat undangan. Oh baik, berarti opsi 3 ya ini. Kemudian untuk refleksi, evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi kurikulumnya. Nah ini
lebih kemana kira-kira? Oke, ini cukup panjang, nggak mau dibaca terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, saya izin ke belakang sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, Pak. Diperbesar sedikit bisa, Pak? Sakit. Bu Nunung, Bu ini mungkin bisa nanti itu memberikan jawaban. Jadi Lah, Pak Novi. Ini nomor 2 itu. Memang cilik kok. Kacamata. Kok gede kene lho. Nek nang mriki mana laptop ketok nek nang Lah mulane ketok blas. mulane nggo laptop ben ketok gede. Nah, PMU nggo laptop wae. Biyen iki malah biyen iki laporan karo aku. Pak, suara tahu. Oke, sampun. Oke, Assalamualaikum Pak Siswoyo, Bu Wahyuni, Bu Nunung. Mohon maaf tadi saya keluar sebentar. Oke, ini bagaimana untuk bagian kurikulumnya, refleksi, opsi evaluasi, dan peningkatan kualitas opsi 2, Pak. implementasi. Ini baru Opsi 2, oke. yang melakukan refleksi evaluasi baru sebagian guru. Oh baik, oke. Opsi 2, baik. Saya terus.
Oke, kemudian yang ini, Bapak Ibu, efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Ini boleh dari kepala sekolahnya, boleh dari Bapak Ibu guru yang menjawab, monggo. Kepala sekolah memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Nah, tadi yang diceritakan itu menurut saya yang sudah dilaksanakan Pak Siswoyo dalam memimpin SMA PGRI Wirostari masuk antara 4 dan 5. Cuma bedanya di sini, Pak. Kalau ke 5 ini Bapak, apakah terlihat Pak tulisannya, Pak? Terlihat. Oke. Kalau kepala sekolah mengembangkan sistem memastikan, artinya dengan adanya kebijakan mungkin tertulis, misalkan nih, Bapak Ibu apa ya contoh paling sederhana, bukan di pembelajaran mungkin. Contohnya adalah Opsi 4, Pak. yang berkaitan dengan lokakarya kemarin, lokakarya sekolah anti bullying misalkan. Nah, misalkan sekolah memiliki peraturan tertulis yang dikasih tanda tangan dan stempel kepala sekolah gitu terkait dengan larangan bullying, meskipun itu tidak harus berbentuk peraturan baru, peraturan lama pun boleh. Kemudian juga adanya punishment misalkan semacam itu juga salah satu sebagai sebuah sistem yang dikembangkan oleh sekolah. Kalau yang terkait dengan pembelajaran tadi, bisa saja misalkan dari sekolah membuat aturan atau kebijakan yang mewajibkan atau minimal dalam satu semester ada 3 kali pertemuan yang terkait refleksi. Waktunya belum ditentukan, tapi sudah ditulis bahwa di situ agenda rutinnya tiap satu semesternya ada 3 kali. Itu sebuah sistem yang dibangun. Bedanya di situ saja, Bapak. Jadi ketika sekolah sudah membuat dokumen legalnya lah, kayak gitu, maka itu bisa dikatakan sebagai sistem yang dikembangkan. Monggo masuk yang keempat atau yang kelima. Kalau 4 berarti keempat. Belum. Oke. Keempat, Karena ini yang kelima harus. Oke. Kalau 5 kenapa, Pak? Ini melibatkan aspirasi siswa untuk ini kami kan belum itu, kalau misalkan membuat peraturan melibatkan aspirasi siswa usul nanti kalau melanggar punishment-nya ini itu kan Mboten, enggak seperti itu, Pak. Mungkin siswa itu ada yang gini, masih menjumpai kok anak-anak temannya kok ada yang sering bolos saat jam pelajaran, ketahuan di kantin. Menurut mereka mungkin perlu ada sebuah sistem mekanisme poin atau punishment. Nah, itu mungkin ditanggapi sekolah dengan membuat aturan seperti itu tuh adalah sebuah keterlibatan siswa sebenarnya. Jadi tidak harus siswa berarti yang serba menentukan, itu enggak, juga tidak harus direspon dengan sangat dituruti, Bapak. Boleh saja jika dirasa kok ya enggak relevan ya enggak usah di follow up. Oke, 4 ya berarti, Pak. Ya, 4. Kemudian pada saat memimpin refleksi dan perbaikan. Nah, ini yang tadi diceritakan yang pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid. Kira-kira Pak Siswoyo di mana? Kalau yang kelima sama. 5 itu jika sudah dibuat aturan tertulis terutama semacam itu. Kalau mekanisme ya misalkan berarti menyediakan di mana tempat atau mungkin untuk refleksinya mau seperti apa. Kami sekolah sudah melakukan refleksi sering, Pak. Kami itu kadang ya per 1 minggu, per 2 minggu itu kami briefing membahas bersama tentang pelaksanaan IKM, sejauh mana IKM yang sudah dipahami, asesmennya sejauh mana yang sudah dipahami, diferensiasi yang sudah dipahami, bagaimana pembelajaran berpusat pada murid, mungkin Bapak Ibu guru yang sudah praktek berpusat pada murid secara benar bisa menularkan ke temannya itu. Kemudian yang belum dipahami itu yang bagaimana itu kami sering bertemu untuk melakukan membahas seperti itu.
Berarti sudah masuk ke minimal 4 ya. Cuma yang 4 ini ya. belum ada dokumennya mungkin ya. Dokumen yang bukan saja undangan tapi meregulasi bahwa perlu adanya ketemu bersama mungkin selama berapa kali gitu. Kalau komunitas praktisi itu sudah kami sampaikan nanti setiap 2 Oke. minggu sekali kita bertemu Oh, seperti ini Pak. sudah ada 5 dokumen menit ya Pak ya, berarti. gitu. Oke, kalau sudah ada dokumen berarti masuk ke opsi Tapi 5. Pak, dokumen Baru kepolisian lisan. belum ada. Oh, baik. Nanti tinggal dari himbauan. Ya Oh, nanti baik. ya. Oke. Berarti bisa masuk ke 5 Pak nanti kalau sudah ada himbauan. Meskipun ini juga nggak harus semuanya 5 gitu sebenarnya. Sesuai dengan realnya saja nggak apa-apa. Oke. Kalau yang di sini upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Nah, ini berarti lingkungan belajar artinya tidak hanya di sekelas, tapi bisa juga pada mungkin yang diceritakan oleh Pak Siswoyo, misalkan berkomunikasi dengan ibu kantin, kemudian dengan penjaga sekolah, itu juga bagian dari mengembangkan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Nah, yang mana ini lebih pasnya? Bu Nunung, Bu ini ya. Kalau 5 ada sistemnya bisa. Jadi misalkan yang memastikan masukan dan aspirasi murid sebagai pengembangan dalam penyusunan kebijakan dan praktik belajar. Opsi 4 mungkin Pak. 4. Ya. Kami selama ini selalu berusaha untuk komunikasi aktif dengan siapapun yang ada di sekolah. Jadi mulai dari guru, mulai dari satpam, mulai dari TU, mulai dari kantin, semua kami ajak. Mari kita dukung kurikulum Merdeka ini agar berjalan sesuai dengan harapan, karena sekolah ini adalah sekolah penggerak. Itu selalu kami komunikasi itu, Pak. Oke, baik Pak. Berarti masuk ke ranah yang opsi 4 nih Pak. Iya. Kemudian melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Itu masih sama. Nah, di sini kira-kira ini yang kepala sekolah melibatkan orang tua wali murid sebagai sumber pendamping dan sumber belajar di sekolah. Gimana ini yang ya monggo Bu. Itu masih sama Pak, ketika orang tua sebagai sumber belajar itu saja orang tua menyerahkan. Jadi belum. Oke, tapi dari sini peran kepala sekolah sebenarnya sudah mencoba untuk mengkomunikasikan gitu tampaknya. Ya sudah. Oke. Berbagai strategi kayak mendatangkan itu, kemudian juga melalui media komunikasi kayak WA mungkin atau grup lain yang ada yang kemarin ada akses. Kemarin hari Senin itu sebenarnya oleh pengawas itu ketika PPKKS itu kan tidak harus mendatangkan orang tua itu sebenarnya. Tidak harus mendatangkan untuk mengisi sebagai responden untuk mengisi kuesioner. Itu kami datangkan. Tujuan saya adalah kami ingin menerima masukan lebih spesifik untuk sekolah kami dari orang tua, tapi hasilnya masih juga belum menggembirakan. Opsi 3 masuk Pak ini Pak, karena panjenengan sudah mengkomunikasikan dengan menggunakan berbagai strategi komunikasi. Oke, kemudian kalau mau keempat ini mungkin panjenengan sudah mengkomunikasikan, hanya tinggal di sini. Masyarakat mengambil perannya yang belum ya itu. Belum, iya ini. Belum ini. Jadi masih tiga. Nanti mungkin strateginya agak sedikit pemaksaan Pak mungkin. Gitu ya Pak. Gimana memaksa gimana ya berarti? Misalkan yang punya profesi itu nanti pas materi itu cocok entah di project atau apa, nanti paksa harus datang bisa memberikan semacam tutorial di sekolah gitu loh. Oke. Misalkan nanti kontribusi. Misalkan di proyek kewirausahaan itu nanti ada orang tua yang kebetulan mungkin di proyek itu dia bisa memberikan ilmunya, bisa tutorial di sekolah gitu terhadap anak-anak gitu. Bisa Pak, itu bisa menginspirasi anak-anak juga untuk berprofesi seperti mungkin orang tua murid tersebut gitu. Kemudian kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk
mengembangkan karirnya. Nah, ini selain dari forum komunikasi kepala sekolah, apakah mungkin ada organisasi profesi lain ya mungkin yang diikuti oleh Pak Siswoyo sebagai kepala sekolah gitu? Saya yakin pasti ada ya. Saya pengurus juga di Pengurus organisasi PGRI, profesi di PGRI. Oke, kemudian PGRI. yang ini Pak, kira-kira kalau 4 dan 5 saya itu pernah praktek baik di forum FKKS. FKKS baik. Menyampaikan tentang asesmen. Tentang asesmen. Oke. Iya. Berarti antara 4 sama 5 ini. Sebentar, saya coba cari perbedaannya ini. Kepala sekolah membuat karya dan atau memberikan layanan yang bermakna berbagai praktek baik pembelajaran. Kalau karyanya kan belum Pak, tapi praktek baik kan, pembelajaran ini kan bisa masuk. Kan atau Pak ini dan atau. Jadi dan boleh atau, ya. Berbagai praktek baiknya ini masuk. Sudah Pak. Sudah. Baik, kemudian kepala sekolah menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Biar Bu Nunung dan Bu Wahyuni yang enggak. Ya gimana? Enggak langsung Pak Siswoyo. Sudah menunjukkan kematangan ya, Bu. Masa enggak matang? Ya sudah matang. Monggo Bu Nunung, Bu Wahyuni ini. Masuk yang opsi berapa? Opsi menunjukkan keyakinan terhadap. Oke. Mungkin antara 4 sama 5 misalkan. Kalau 5 ini 4 dan 5 perbedaannya. Kalau 5 ini misalkan Pak Siswoyo sudah membantu sekolah lain, kepala sekolah lain nih, misalkan sekolah lain itu belum. Membantu sekolah lain belum. Oke. Kalau yang sekolah lain misalnya sekolah lain ada yang ada permasalahan, kemudian Pak Siswoyo memberikan saran masukan kepada sekolah lain terkait dengan manajemen sekolahnya seperti apa supaya tidak terlalu banyak konflik, itu bisa masuk ke area situ. Pernah atau belum Pak mungkin? Oh iya. Belum Pak. Belum, oke, berarti 4. Belum. Oke. Siapa tahu ada sekolah yang bermasalah di sekitarnya. Biasanya kan lupa. Biasanya kalau ada sekolah ada masalah dan sebagainya tentang apa itu kan mereka mesti ngundangnya kalau misalkan ingin minta masukan mungkin kepala sekolah negeri yang favorit itu Pak. Biasanya begitu yang sudah terjadi. Oh, padahal ya itu tidak mencerminkan gitu Pak. Sebenarnya kemampuan manajerial itu kan tidak harus tentukan sekolah negeri atau sekolah swasta atau sekolah unggulan atau tidak, karena masing-masing punya tantangan. Ya contoh punya Pak di SMA PGRI Wirosari, tantangannya anak-anaknya ini luar biasa. Kalau disuruh sekolah banyak keluarnya. Berarti tantangannya kan ketika berhasil menjadikan anak-anak itu untuk mau menjadi orang, ketika ya udah jadi orang ya, mau berkarir atau apa, ketika mereka lulus itu kan berarti tantangannya luar biasa, lebih besar dibanding dengan di sekolah negeri di kota yang memang secara input sudah bagus gitu. Makanya kalau ya gimana Mbak ini? Faktanya iya mereka melihatnya bukan pada konteks masalah apa yang dihadapi untuk ngundangnya, tapi lihat label sekolahnya itu gitu. Padahal misalkan mau mengatasi kenalan remaja ya cocoknya sekolah yang kayaknya cenderung banyak siswa-siswa yang agak nakal atau agak dia agak susah diatur gitu. Justru ketika ada sekolah mengalami masalah dengan kenakalan anak didiknya itu, mereka itu minta pendapat dari kepala sekolah atau BP, BK itu yang sekolah-sekolah yang justru tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Iya, ibarat minta saran untuk berperang, tanyanya ke orang yang belum pernah ke medan perang ya, Pak ya. Oke. Ya, tapi memang ya bagaimana paradigmanya gitu, Pak. Jadi mereka itu mungkin begini, ketika ibaratnya studi banding, mereka itu studi banding ada yang sudah baik. Iya, belum ada yang sudah berhasil menyelesaikan masalahnya dia. Oke. Karena mungkin begini Pak anggapannya, ketika sekolah misalnya sekolah sehari, cari anak-anak yang terlambat yang banyak, yang nakal masih banyak, masa kita mau dibanding ke sana misalnya begitu. Nah kan bisa studi banding, caranya bagaimana Anda bisa mengatasi anak semacam itu gitu. Iya.
Ini persoalan pokok di sekolah kami itu, Pak. Persoalan pokok di sekolah kami adalah keterlambatan siswa. Oke. Memang hampir dialami oleh sekolah swasta di Gerobokan. Karena rata-rata sekolah swasta Gerobokan ini kan inputnya kan mereka yang tinggalnya di luar zona PPDB negeri. Mereka ya jauh dari lokasi, dari SMA PGRI. Mereka paling yang terjauh dari lokasi SMA negeri karena mereka yang tersingkir di zonasi PPDB. Oke. Jadi tantangannya itu luar biasa besar ya Pak ya. Istilahnya anak-anak itu sebelum masuk itu mungkin mereka bisa jadi pada saat SMP sudah ada track record mungkin pernah bermasalah atau apa. Makanya kalau mereka bisa jadi orang itu sangat berhutang budi sekali ini kepada sekolah sudah menjadikan mereka yang bermasalah menjadi berprestasi gitu. Kami itu sudah melakukan pemetaan Pak di sekolah kami itu bersama BP. Anak-anak yang sering terlambat dan anak-anak yang tidak pernah terlambat itu rata-rata anak-anak yang sering terlambat adalah dari SMP 2 yang di pinggiran-pinggiran itu. Kebetulan kami punya murid yang dari SMP 1, SMP Negeri 1 begitu, label sekolahnya. Mereka baik di sekolah, tapi yang dari SMP Negeri 2, SMP Negeri 3 itu atau SMA swasta yang SMP swasta pinggiran itu rata-rata mereka ini yang sering terlambat. Karena apa? Karena memang kalau saya amati inputnya. Kalau saya amati itu mereka yang di pinggiran itu kan pengamatan dari atasan kan masih lemah. Sehingga mereka dan mungkin orang tua juga lemah ya Pak. Anak-anak itu ketika mereka terlambat dan sebagainya itu dari sekolah asalnya sudah menjadi kebiasaan gitu. Oke. Itu tantangan besar kami di sekolah kami itu Pak. Jadi keterlambatan anak. Mungkin kalau mau dipakai siasat ya berarti mengakomodasi keterlambatan itu dengan sesuatu ya. Berarti dia harus kalau kamu terlambat harus ambil sampah gitu misalkan. Ya, tapi itu kadang begini Pak. Saya sering begitu kalau di sekolah ini ada masih ada puntung rokok, ambil puntung rokoknya kamu harus dapat 20 puntung rokok begitu. Tapi anak yang malas belajar di kelas malah senang Pak disuruh ambil puntung rokok Pak yang lama Pak. Gitu. Jadi ini anak-anak ini kan perilaku anak-anak di sekolah-sekolah pinggiran seperti saya kan aneh-aneh Pak. Jadi kadang-kadang geli sendiri kadang-kadang. Diberi punishment kayak gitu malah seneng kok kadang-kadang. Karena mereka bisa kegiatan di luar kelas ya. Iya, apalagi ketika di kelas dia harus menghadapi mata pelajaran yang mungkin tidak mereka begitu sukai, harus menghadapi mata pelajaran matematika, harus menghadapi fisika atau bagaimana itu. Iya. Ini termasuk Pak sebagai cambuk untuk kelas kami. Kenapa anak ketika menghadapi fisika, menghadapi matematika, menghadapi kimia itu mereka itu kayak alergi dan sebagainya itu tantangan buat kami. Berarti pembelajaran itu di sekolah kami masih belum menarik gitu Pak. Tapi memang tantangan ya Pak ya. Ya tantangan menariknya gimana ya Pak? Mata pelajaran matematika, fisika, kimia itu biar bahasa Inggris itu biar anak-anak itu antusias itu loh. Itu perlu pakar dari guru matematika atau pakar fisika ya, saya ekonomi. Kalau menurut saya solusinya adalah tadi Pak, pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Dan mungkin siapa tahu ya kalau guru matematika yang sudah bertahun-tahun menghadapi anak itu punya strategi membuat proyek yang versi matematika gitu. Kalau dari sudut pandang saya yang bukan dari matematika ya mungkin susah ya, belum punya pengalaman untuk ngajar di matematika gitu. Diapain ini enaknya itu. Oke, kita lanjut dulu Pak. Masalahnya di sini Pak. Gimana? Enggak apa-apa, monggo Pak, monggo. Guru matematika itu ada yang sudah mencoba untuk memberikan pembelajaran menyenangkan. Tapi ketika pada metode yang menyenangkan, akhirnya menyelesaikan soal matematika itu akhirnya ketika dihadapkan ada soal matematika itulah anak akhirnya seperti tadi pas pembelajarannya metodenya asik, tapi ketika dihadapkan pada mengerjakan soal matematikanya di asesmen formatif dia
tidak tertarik lagi, itu tidak tertarik dengan angka-angka itu tadi. Atau mungkin divariasi bentuk asesmennya, Pak. Asesmen sumatifnya tidak berbasis tes kognitif, tapi project ngeten. Jadi kan kemarin seperti yang kita bahas di lokakarya asesmen pembelajaran, guru boleh istilahnya untuk penilaian akhir itu tidak harus dengan sumatif, tapi mungkin by project. Nah, kayaknya anak senang dengan metode yang diajar dan menyenangkan, berarti bisa juga mungkin dengan penilaiannya berupa tidak tes lagi, tapi membuat project, Pak. Membuat karya. Tapi apa ya kalau matematika karyanya? Project. Itu yang jadi PR ya, Pak, ya kayaknya. Ya, betul. Nanti kita akan diskusi bersama nanti di komunitas praktisi. Jadi apa-apa yang menjadi bagaimana mata pelajaran matematika, fisika, kimia ini menjadi pelajaran yang tidak menjadi momok di sekolah. Ini berarti sekali terjawab ini opsi 3 ini. Menjadikan komunitas praktisi agenda rutin di satuan pendidikan. Gimana Bu Wahyu? Iya. Semoga nanti saya bisa mendukung. Semoga nanti kami bisa buat semacam peraturan SK gurunya sudah kami siapkan, tapi ini loh aturan setiap 2 minggu atau 1 bulan bertemu itu nanti kami bisa tertulis dokumen tertulis. Dengan begitu kan berarti Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tadi juga dialami oleh di Sambung Macan. Jadi Sambung Macan itu kadang ada kendalanya adalah ini Bapak Ibu, guru-guru itu kadang dalam mendampingi proyek dia itu tidak mau sampai menilai, padahal proyek kan ada penilaiannya. Nah, saya sarankan kalau misalkan sekolah membuat kebijakan bahwa misalkan tugasnya guru dalam mendampingi proyek itu bukan hanya mendampingi saja, tapi juga sampai dia menilai gitu. Karena kan dia yang mendampingi berarti dia yang sehari-hari pada saat proyek itu tahu gitu. Nah, dengan adanya itu saya rasa nanti Bapak Ibu guru akan lebih mudah untuk kooperatif, karena sebelumnya mungkin mereka merasa itu bukan tanggung jawab saya, misalnya itu tanggung jawab dari koordinator proyek, mengiranya seperti itu. Padahal koordinator kan juga nggak tahu ketika pendamping itu anak-anak seperti apa, yang tahu kan tim pendampingnya. Akhirnya tadi saya sarankan gitu, coba dibuat kebijakan yang mana itu nanti ditandatangani oleh kepala sekolah dan berstempel sehingga menjadi pedoman buku. Ini hambatan nggak apa-apa, ini sambil dalam nulis. Ya, seperti begitu Pak. Kami ketika memberikan undangan untuk menghadiri komunitas praktisi pada sebelum jam pelajaran ini Pak, masih banyak guru yang terlambat ini. Jadi antusiasme guru agar mau datang sesuai dengan undangan yang kami kirimkan di grup WA itu loh. Ini tidak seluruh guru bisa datang tepat waktu, ini juga menjadi hambatan. Mungkin apakah karena sedang mengajar atau kami komunitas praktisi kami lakukan tuh jam 6:30, jam 6.30 pagi. Sampai jadi tidak mempengaruhi jadwal lain ya Pak ya sebenarnya. Tapi ini tadi ada guru yang tidak datang, ada guru yang datangnya terlambat. Ya semoga nanti dengan berbagai persuasif dari kami semua dan juga motivasi teman-teman bisa mengikuti semuanya gitu. Ya itu Pak, mungkin salah satunya adalah dengan membuat kebijakannya supaya ini berarti aturan ini. Ya. Ini yang pertanyaan panjang udah selesai Bapak Ibu, tinggal yang jumlah PTK tidak mencukupi, saya rasa tidak nggih. Mencukupi nggih? Tidak mencukupi. Kompetensi juga tidak rendah. Walaupun Pak sebentar Pak. Kepala sekolah kalau misalkan mencukupi tapi mengajarnya tidak sesuai mapel itu tergolong tidak apa-apa. Karena PTK selama Bapak Ibu guru juga mampu mengajar dengan baik dan haknya terpenuhi, haknya terkait dengan JP gitu. Biasanya kalau Bapak Ibu yang sertifikasi itu terpenuhi, maka itu masih tidak masalah. Kebetulan guru kami kan ada yang pensiun. Baik. Kemudian kami berusaha untuk mencari guru sesuai dengan mata pelajaran guru saya yang pensiun itu belum dapat. Ini terpaksa selama ini kami
tugaskan kepada guru yang masih mampu mengajar itu, mata oh, dulu. gitu. Ya. Jadi enggak apa-apa Pak, mungkin kedepannya itu bisa menjadi atau ini mau ditulis saja Pak. Tapi sebenarnya bukan menjadi masalah. Bukan, tidak masalah, hanya tidak linear gitu aja. Sebenarnya tidak ada kendala PTK mencukupi sebagai laporan mawon nggih istilahnya. Cukupi, namun dikarenakan ada guru yang pensiun nggih. Sehingga sekolah mengambil solusi dan meminta guru yang apa lain nggih Pak nggih. Lain yang relevan. Mapel lain yang tidak linear untuk mengajar. Oke, solusinya apakah Pak Siswoyo merasa ini perlu diselesaikan dengan kayak guru baru, atau saya merasa ini tidak perlu diselesaikan kayak jalan gini nggak apa-apa, lebih ke yang mana? Untuk sementara saat ini mungkin berjalan itu dulu, tapi nanti untuk tanah pelajaran yang akan datang atau semester yang akan datang kami berusaha untuk mengadakan. Untuk saat ini belum menjadi masalah, tapi nanti ke depan tetap kami adakan guru yang linear. Baik, mata pelajaran sesuai mata dalam pengerjaan ya Pak ini. Karena untuk rekrutmen ini apakah harus dari BPGP ya? Dari dinas kan? Tidak Pak, karena swasta ya kami sendiri yang menyeleksi ya. Memiliki kewenangan gitu. Oke. Ya, kewenangan sepenuhnya tangan kepala sekolah. Baik. Ya. Berarti ini dalam pengerjaan gitu. Tidak ada yang berhalangan karena kondisi kesehatan gitu. Tidak ada. Anggaran sudah tersedia nggih? Oke, kalau anggaran kurang ini misalkan jawab iya, itu nanti jawabannya kayaknya bukan tambahan anggaran, tapi dalam bentuk solusi yang lain kayaknya. Kalau nggak salah nggih, waktu ketemu dengan kepala BPGP-nya. Nah, teknologi apakah aplikasinya ada yang error terkait dengan Siplah atau Berkas gitu, tidak nggih? Nah, nantinya ketika PMO berikutnya itu monggo saya juga melaporkan dari operator, mungkin operator bisa memberi laporan kira-kira yang e-rapor itu apakah ada kendala apa tidak kira-kira. Pelan-pelan nggak apa-apa. Tadi ya. Tadi barusan saya komunikasi dengan operator saya. Pak, tadi hasil menyimak kemarin di undangan tentang e-rapor kurikulum merdeka bagaimana? Ya sudah disimak, ini baru proses dipelajari lebih dalam lagi, Pak. Sebelum nanti disosialisasikan ke guru-guru. Linknya itu ini Pak, bisa diakses terus meskipun YouTube-nya udah selesai karena kan dia tersimpan. Jadi misalkan dari file yang Bapak Ibu download di link yang dalam share dari sma.kemdikbud.go.id yang / intinya mengarah pada e-rapor, tapi di video YouTube itu juga ada sesi tanya jawab. Nanti tinggal dicocokkan. Kelihatannya Pak, kalau saya tadi menyimak sebentar di YouTube itu hampir mirip dengan pada prinsipnya hampir mirip dengan e-rapor K13, tapi kelihatannya bedanya nanti di sini tuh kita harus menginput tujuan pembelajaran. Termasuk menginput TP di e-rapor, juga menginput capaian proyek P5 di situ. Tapi kalau e-rapor di K13 kan sudah disediakan ketercapaian, deskripsi ketercapaiannya sudah disediakan di aplikasi. Kita tinggal pilih saja. Tapi kalau ini kelihatannya nanti kita harus menginput. Karena kan pertimbangannya KOS-nya sekolah kan berbeda-beda. Jadi kalau dibikin sama nanti ya nggak merdeka lagi gitu. Kemudian ini ya mungkin kelemahannya membutuhkan kerja ulang Pak istilahnya itu. Tapi selama udah di-input nanti kedepannya akan bisa dipakai terus karena
by system. Insya Allah ya, apa namanya, agak banyak kerjanya di awal kan gitu. Itu juga versi baru kemarin launchingnya. Jadi insya Allah itu kalau dalam pandangan saya mungkin akan beberapa kali dijumpai mungkin beberapa hal yang menjadi temuan, tapi itu sambil jalan biasanya gitu. Kemudian dari jaringan internet apakah tidak ada atau tidak stabil? Stabil nggih atau tidak? Stabil Pak, stabil. Selama listrik tidak mati saja Pak. Oke. Iya, ini kendalanya kemarin itu PLN ya Pak ya, malam. Ya. Kalau Apa PLN-nya memang sering listriknya Pak mati nggih? kan mempengaruhi ini Apa namanya? jaringan. Mati lampu di gerobokan mboten nggih? Tidak juga. Itu ada pemeliharaan berkala setiap berapa minggu atau bulan gitu saya lupa Pak, ada. Nggih. Tapi tidak sering. Baik, kemudian kegiatan pembelajaran belum berjalan tidak nggih? Sudah berjalan. Perangkat ajar sudah memadai nggih, Bapak Ibu? Memadai. Oke. Ya. Kemudian, nah yang di Google Drive yang dalam share itu materinya belum semuanya, Bapak Ibu. Kemarin dalam isi itu sesempatnya pas nyambung ke internet gitu. Jadi nanti dalam upload isi-isinya ketika kegiatan lokakarya, kegiatan mungkin kegiatan lain yang ada kaitannya dengan sekolah penggerak akan dalam tambahkan di situ. Jadi jika ingin disimpan monggo, nanti siapa tahu itu bisa menjadi bahan. Ya, siapa tahu misalkan nanti Pak Soyo, ada tiga file sudah saya unduh Pak. Oh sudah, oke. Ya. Itu masih kemungkinan dalam tambahin lagi Pak. Ya, karena ada file yang cukup besar. Pas itu saya mau ngupload itu kok bentar lagi saya harus segera pergi sehingga kalau saya upload sekarang nanti mungkin nggak sampai tuntas. Terutama materi yang BIMTEK kemarin itu kan cukup banyak. Nah siapa tahu nanti ketika ada sekolah penggerak angkatan 3 yang membutuhkan materi, misalkan materi dari Wirosari nanti bisa datang sebagai narasumber, bisa menggunakan materi tersebut. Jadi monggo nanti isinya itu bisa diedit Bapak Ibu. Ya, siap. Ya, saya pelajari nanti Pak. Banyak Pak. Dari saat kalau dulu BIMTEK-nya dengan Pak Saiful Amin gitu, kalau nggak salah. Iya betul Pak. Oke. Materinya sama. Kalau dulu pernah dikasih Pak Saiful Amin ya kurang lebih sama kok, nggak ada secara substansi tidak ada perubahan. Nah ini kebijakan pemerintah daerah tidak ada yang kontra dengan sekolah penggerak ya? Tidak ada terjadi rotasi. Pengawas sangat mendukung dari Pak Setio? Sangat mendukung. Sangat mendukung, alhamdulillah. Kami kemarin ketika PKKS kan juga ketemu Pak Slamet Setiabudi. Oh, nggih. Berarti ketemu dengan banyak pengawas, kemudian kepala sekolah kan nggih? Enggak ketemu, kebetulan yang menilai kan Pak Slamet Setiabudi pas PKKS itu. Oh gitu, oke. Di mana tuh Pak? Di Purwodadi atau di? Tidak, di tempat saya sendiri di SMA PGRI. Oh gitu, nggih. Di sekolah. Pak D saya itu juga pengawasi Sukoharjo, tapi beliau baru purna kemarin. Gitu. Nah di sini yayasan apakah tidak mendukung yayasan PGRI? Oh, mendukung Pak. Kemarin ketika kami ikut seleksi program PSP kan dapat izin dari beliau, dari yayasan. Bermaterai 10.000 itu. Oke. Nah ini guru non komitenya apakah ada yang tidak mendukung? Ya menurut saya yang mendukung, hanya kurang semangat. Ya. Hanya semangatnya saja yang mungkin ya, semangatnya saya yang recharge. Kondisi mendesak tidak terjadi bencana alam, mudah-mudahan ya jangan sampai terjadi lah Pak ya. Oke. Pandemi COVID sudah tidak lagi. Ya itu yang mungkin terjadi itu kayak yang di Cianjur, sekolah penggerak yang di Cianjur itu kebanyakan pasti akan mengisi laporan mereka terdapat itu tadi kondisi bencana. Ini yang terakhir Pak. Adakah hal-hal lain yang kira-kira menjadi hambatan di luar dari yang sudah disampaikan tadi? Hambatan kami selaku kepala sekolah selama ini adalah bagaimana memberikan motivasi, bagaimana motivasi yang saya berikan kepada rekan-rekan guru ini
bisa dimaknai positif sehingga apa ya, guru-guru ini bisa berubah dan meninggalkan paradigma lama. Cenderung Ya. belum terlalu belum terlalu satu frekuensi ngoten nih Pak ya kalau dosen. Ya, jadi belum, kalau orang Jawa bilang belum saiko proyo itu. Jadi saiko proyo itu maksud saya. Jadi ada yang malas-malasan. Oke. Ada yang komen, alah wong tuwa rek kapake ini barang ya. Nggih, ada gitu kan. Oke. Kalau yang muda alasannya kenapa Pak? Mungkin dari pengamatan Kalau- Pak Siswoyo. Kalau yang muda ini malah, yang muda, guru-guru muda ini malah bersemangat, Pak. Bersemangat. Oh berarti Iya, masalah ini bersemangat. kebanyakan cenderung motivasi itu dari yang senior-senior ya? Ya. Jadi ini masuk bagaimana memotivasi rekan-rekan guru ini bisa antusias kita saekor proyo mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini dengan semaksimal mungkin. Oke, apakah butuh ini mungkin diselenggarakan seminar ngoten? Ya, kami mungkin saya bisa tuliskan itu. Iya, butuhkan ya semacam webinar atau seminar atau apa, semacam fintech gitu ya. Oke, perlu adanya atau IHT, Pak. Atau IHT gitu. Kalau IHT mungkin bisa dari sekolah, tapi kalau semacam seminar itu kan bisa mendatangkan dari luar sekolah, ngerti maksudnya. Ya dari pengawas nanti kalau seminar. Ya, apa namanya, pengeluaran persepsi ya. Dari pengawas atau narasumber lagi atau butuh dukungan. Oke, sampun ini sudah terisi semua. Oke, Pak Surya. Siap. Oke, ini rekan dosen. Iya. Oke. Sampun ini sudah terisi semua. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan secara CP sudah terpenuhi Bapak Ibu. Ini mungkin nanti rekan saya sudah mungkin ada kalau ada pertanyaan. Ini saya ingin, Pak. Saya menginginkan ada semacam kegiatan luring seperti yang di Solo itu. Kita itu satu kelas bisa bertemu seperti kemarin, membahas lebih spesifik bagaimana menyusun modul ajar berdiferensiasi yang kontekstual dengan kondisi masing-masing sekolah. Asesmen yang bagus bagaimana pembelajaran berfokus pada murid itu yang kontekstual dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan itu yang bagus, yang ideal itu seperti apa. Ini saya menginginkan ada macam pertemuan seperti itu khusus membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada murid dan asesmen yang kontekstual dengan kondisi satuan pendidikan. Itu khusus itu dengan teman-teman itu saya mengharapkan seperti itu, Pak. Karena apa? Sharing dengan teman-teman kemarin itu begitu menarik, banyak manfaatnya untuk kami, untuk sebagai masukan kami. Ini saya berharap ada kegiatan luring kayak gitu, karena kalau bertemu ya bisa saja bertemu lewat daring, tapi daring itu beda ya, dirasakan beda. Kurang efektif. Oke. Feel-nya beda ya, Pak. Enggak segreget kalau ketemu luring. Iya, kalau luring itu kita sambil makan aja bisa berdiskusi. Nah, gitu. Ya. Dan apa ya, diskusinya cenderung mengalir, tidak tiba-tiba di sambil lain. Maksudnya sambil lain itu kalau daring ini kan kadang ya kita ada tamu ya kita permisi dulu atau gimana. Tapi kalau luring fokus satu itu ya kadang kita persepsinya fokusnya di satu itu di ruangan itu, entah itu di bawah santai atau serius, tapi fokusnya di situ gitu. Hubungan nanti ada. Ya. Seperti ada apa ya, hubungan psikologis persenyamaan luar biasa kalau kita ketemu itu loh. Setuju, Pak. Jadi jalinan apa ya, perasaannya dan jalinan psikologisnya itu lebih kena, Pak. Nanti dalam coba sampaikan. Saya senang aja, Pak, karena di satu sisi jadi saya lebih tahu secara personal juga dan refreshing juga bagi saya.
biasa Iya, di kampus karena terus ke karena mana itu. menurut saya kan Pak, menurut saya IKM ini sebenarnya kan fokusnya kan pada kan materi esensial, fokus pada materi esensial, diferensiasi, Iya, berfokus pada murid dan asesmen ini lah, intinya kan itu. Ini kalau khusus sehari betul. bahas diferensiasi dan berfokus pada murid itu Iya. menarik sekali ini loh. Iya. Saya pengennya itu malah ini, kalau bisa menghadirkan itu ada narasumber eksternal di luar fasilitator yang dia itu expertise-nya atau kepakarannya pada macam-macam metodologi pembelajaran gitu. Nah, nanti kan orangnya kalau misalkan dari dosen atau mungkin praktisi yang sering dengan model-model itu bisa memberikan masukan yang benar-benar apa ya, akurat, tepat sasaran gitu kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat lokakarya itu. Nanti pada saat biasanya ada penyamaan persepsi, tapi yang bulan Desember belum ada info tanggal berapa. Nanti kalau pas ada itu, insya Allah akan saya ingat-ingat untuk disampaikan terkait dengan ini, gitu. Apalagi pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Tentu saja Jadi kalau itu harapannya masing-masing Bapak Ibu bisa membawa permasalahan yang berbeda-beda. Sehingga nanti iya, bisa didiskusikan kalau begini itu harusnya seperti ini penyelesaian atau seperti itu. diferensiasi matematika yang bagaimana yang bagus, fisika yang bagaimana yang bagus, kalau ilmu sosial sejarah itu bagaimana yang bagus untuk kondisi peserta didik yang seperti ini. Kita bisa berdiskusi mungkin di sekolah A, B, C sambung macan gondang, oh sekolah saya itu kalau matematika yang sudah praktek diferensiasi itu seperti ini, yang ekonomi seperti ini, ya itu bisa saling apa ya, bertukar apa namanya pengalaman begitu di forum luring gitu Pak. Gitu. Seperti kemarin pada saat ini ya, tema sekolah damai ya, menarik sekali ya. Menarik sekali kan, menginspirasi pendapat dari masing-masing sekolah, kita menginspirasi sekolah kami. Oh iya, nah ini bisa dipraktikkan juga di sini gitu. Dan juga dari Pak Singgih kemarin membawa contoh produk buku. Wah, ini jadi kepikiran ini di ISBN kan, di apa namanya, dibuat haki. Kalau nggak forum luring itu akan susah nih, semacam itu. Iya. Tidak. Jadi masing-masing sekolah bisa membawa praktik baiknya yang ditularkan satu sama lain, itu akan menjadi apa ya namanya, menjadi sebuah hal yang ya harapannya kurikulum merdeka itu ke sana. Jadi masing-masing saling mendorong untuk maju sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Oke, menarik Pak. Nanti dalam akan sampaikan kepada BPGP. Mudah-mudahan ada. Saya rasa itu juga menjadi kegelisahan dan unek-unek dari sekolah lain Pak. Bukan hanya di PGRI Wirosari. Dan kalau misalkan saya coba sampaikan dalam forum itu, saya yakin banyak yang akan setuju lah, istilah gitu. Oke, monggo, mungkin ada lagi Pak. Dari saya sambut Pak, sambut sekap dari saya. Bu Wahyuni mungkin. Monggo. Mungkin dari Bu Wahyuni atau Bu Nur kalau memberikan tambahan. Tambahan atau masukan enggak apa Ibu? Monggo. Dari saya cukup Pak. Sudah ya Mbaknya. Oke. Baik, alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini sudah kita laksanakan PMO bulan Desember. Nanti kita masih ada refleksi dan juga menunggu kabar apakah ada kegiatan lokakarya dengan sekolah atau tidak di bulan Desember ini. Nanti saya harap sih ada, supaya kita bisa ngobrol terkait itu. Nanti kita saling berkabar pokoknya nanti kalau ada informasi yang berkaitan dengan hal yang positif di sekolah penggerak, meskipun nggak langsung berkaitan, misalkan kemarin ada pelatihan JP atau mungkin ada seminar workshop dari apa namanya BPGP terkait dengan sekolah penggerak, itu nanti akan dalam share melalui grup. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak merasa terganggu dan bisa apa namanya mengikuti. Oke, baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Amin. Saya merasa terima kasih sekali Bapak Ibu sudah bersedia untuk sesuai request dalam, karena besok sudah berangkat ke Bali sehingga hari ini 4 sekolah harus ini. Masih kurang 1 sekolah Pak, kurang gondang nanti.
Oh iya, wah. 4 Berarti katanya. panjenengan seharian nanti Pak ya. Sudah tanggung Pak, jawabnya. selamat berlibur di Bali Pak. Pak. Oh nggih, wong ini dampingi ya Pak, dampingi mahasiswa nggih. Oh, dampingi Jadi ya? ya mungkin Iya, iya. badannya Berapa hari Pak tanah di Bali? sampai tanggal 6. 6 itu udah balik dulu lagi. Iya. Nggih. Ini mohon doanya, Oke, ya, semoga selamat lancar. ketujuan dan selamat kembalinya juga Pak. Ya. Amin ya rabbal alamin nggih, matur nuwun nggih. Bapak Ibu, saya rasa cukup nggih dalam saged